Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 16 Agustus 2024 bersama saya Khairul Arif. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, banjir setinggi 1 meter mengenai rumah di sejumlah kawasan pemukiman penduduk di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis sore kemarin. Banjir yang melanda kawasan pemukiman tersebut disebabkan derasnya curah hujan yang mengguyur Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah selama berjam-jam, menyebabkan drainase menjadi meluap karena tidak sanggup menampung genangan air. Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah dengan meluapnya sejumlah aliran sungai yang berdekatan dengan kawasan pemukiman warga. Untuk kawasan pemukiman yang terparah terdampak banjir di Kota Sibolga terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan dan Sibolga Sambas. Di lokasi ini hampir seluruh rumah warga kemasukan air, sementara di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, banjir juga mengenangi kawasan pemukiman di Kecamatan Pandan dan Sarudik. Saat ini warga yang terdampak banjir lebih memilih tetap berada di rumah sambil menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Lutut orang dewasa lah. Jam berapa tadi bang kenaikan airnya? Jam 5. Pas hujan deras tadi bang? Iya. Kondisi rumah abang sendiri gimana ini bang? Kalau kondisi rumah kami karena agak tinggi, jadi nggak naik lah airnya. Sementara itu, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kini masih terus memantau situasi di kawasan yang terdampak banjir dan memberikan bantuan kepada warga. Tidak hanya mengenangi kawasan pemukiman warga, genangan air setinggi puluhan sentimeter juga mengenangi ruas jalan lintas yang menghubungkan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibat tingginya genangan air, sejumlah kendaraan terpaksa mengurangi kecepatan hingga terjadinya kemacetan panjang. 1 unit bangunan rumah dan 1 sepeda motor terbakar di Simpang Pendara Gang Rotan Dusun 4 Desa Pardamaian, Kecamatan Tanjung Morawah kemarin siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Rumah dan sepeda motor yang terbakar milik pasangan suami istri Rusdi dan Siti Aminah yang berada di area padat penduduk. Kebakaran diketahui ketika tetangga melihat adanya kepulan asap di rumah tersebut. Sejumlah tetangga dan warga sekitar berupaya memadamkan api dengan cara manual. Namun api dengan cepat membakar seluruh perabotan rumah. Beberapa saat kemudian 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Menurut cucu pemilik rumah Dian Fauziah, pada saat itu ia sedang tidur di dalam kamar dan ia mendengar teriakan neneknya memanggil karena api sudah membakar bagian atap rumah. Ya, kita ke bawah, terus bang lebar gitu. Bisa atau apa? Memang nggak ada busa, cuman gampang itu bakar ini. Ada kardus juga di depan. Komandan Regu Damkar 02 Pos Lubuk Pakam Hamdani Atmaja mengatakan penyebab kebakaran diduga karena korsleting arus listrik. Hamdani Atmaja juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melengkapi alat pemadam api ringan jika terjadi kebakaran bisa ditangani secepatnya. Api berasal dari korsleting listrik dan korban jiwa nihil, tidak ada korban jiwa yang terdapat di dalam kebakaran. Diimbau untuk warga, ya terutama untuk warga Tanjung Morawah, supaya melengkapi alat perlindungan diri awal, alat pemadam api ringannya, Pak. Utamanya agar api muncul awal bisa dideteksi atau bisa ditangani. Sudah penyelidikan lebih lanjut, Polsek Tanjung Morawah sudah mengumpulkan beberapa puing kebakaran dan memasang polis lain di lokasi kebakaran. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Sekretaris dan PPK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan korupsi, penyelewengan dan markup pengadaan alat perlindungan diri APD COVID-19 tahun anggaran 2020.
Kedua tersangka yang ditahan adalah Dr. AY selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang merangkap sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan dan tersangka FHS selaku pejabat pembuat komitmen pada pengadaan APD yang bersumber dari dana belanja tidak terduga Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Kedua tersangka terlihat mengenakan rompi merah saat digiring petugas di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan kemarin. Koordinator Bidang Intelijen Yos A. Tarigan mengatakan sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yakni Dr. Alwi Mujahid Hasibuan dan Robi Meisa Nura. Berdasarkan hasil perhitungan oleh tim audit forensik, bersertifikat dinyatakan telah terjadi kerugian negara sekitar 24 miliar rupiah. Pada saat kegiatan pengadaan penyediaan sarana, prasarana, bahan dan peralatan pendukung COVID-19 berupa APD, AY merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Sementara FHS dalam hal ini adalah PPK. Di penyidikan juga ditemukan dan di persidangan menambah wahana maupun alat bukti yang ada sehingga kemudian menjadi keyakinan bagi tim penyidik untuk menetapkan kedua orang tersebut menjadi tersangka. Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 14 Agustus hingga 2 September 2024 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan. Pemirsa, kita beralih ke sorotan lainnya. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong pada pemilu 2024, Palti Kuta Barat divonis 5 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Asahan. Vonis 3 bulan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap terdakwa Palti Kuta Barat digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri Kisaran pada Kamis 15 Agustus 2024 sore yang dipimpin Hakim Ketua Halida Rahdini. Menurut Majelis Hakim, terdakwa Palti Kuta Barat telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena melakukan penyebaran berita bohong yang diunggah di media sosial Twitter miliknya. Palti Kuta Barat juga terbukti telah melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain. Selain pidana penjara selama 5 bulan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar 50 juta rupiah kepada terdakwa. Hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memblokir akun Twitter atau X milik Palti Kuta Barat agar tidak dapat diakses kembali. Kepada para awak media, Palti Kuta Barat menyebutkan kasus yang menimpa dirinya agar menjadi pembelajaran bagi orang lain, agar bijak menggunakan media sosial, apalagi saat ini akan memasuki masa pilkada. Ya, sebenarnya jadi pelajaran bagi orang ya, terkait apalagi sebentar lagi kan sudah memutuskan dan akan mulai kampanye. Kiranya setiap teman-teman saya bisa lebih bijak dalam memposting. Kemudian televisi saya juga berharap ke depan ada sebuah terobosan untuk bisa melindungi influencer politik seperti kami dan sangat penting. Petugas Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil mengamankan 2 dari 3 orang pelaku penganiayaan terhadap Bribka Bardidasen. Penganiayaan tersebut diduga karena para pelaku memiliki dendam pribadi terhadap korban. Inilah 2 dari 3 orang pelaku penganiayaan oknum polisi Bribka Bardidasen yang saat ini bertugas sebagai pejabat sementara Kanit Provos Polsek Kotari, Polres Serdang Bedagai. Para pelaku masing-masing Irwan alias Munek, 28 tahun, dan Ulia, 29 tahun, warga desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Adapun peristiwa penganiayaan berawal saat korban Bribka Bardidasen datang ke sebuah warung untuk membeli jamu di desa Pekan Sialang Buah. Secara tiba-tiba datang pelaku Irwan dan Ulia serta satu pelaku berinisial R yang saat ini masih buron. Langsung menghajar korban dengan menggunakan kayu balok panjang dan bambu. Para pelaku juga melempari korban dan sepeda motor korban dengan batu. Akibat penganiayaan, Bribka Bardidasen melakukan kejadian tersebut ke Mapolres Serdagai. Menurut pelaksanaan
Petugas Kasih Humas Polres Serdang Bedagai, Ibda Nauli Siregar, berdasarkan keterangan para pelaku memiliki dendam pribadi kepada korban, namun motif lainnya masih dilakukan pendalaman. Dari 3 orang pelaku telah diamankan 2 orang. Inisial yang pertama itu IR dan yang kedua UL. Yang 2 orang ini adalah warga Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu. Kondisi korban pada saat kejadian mengalami luka setelah dipisum di bagian tangan sebelah kiri, sakit di pinggang dan punggung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolres Serdang Bedagai. Petugas mempersangkakan pelaku dengan pasal 351 Junto, pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara menangkap 5 tersangka pelaku perampokan dan begal sepeda motor di sejumlah lokasi berbeda usai melakukan aksi kejahatannya. Kapolres Batubara KBP Taufik Hidayat Taib menjelaskan peristiwa perampokan terjadi di rumah salah seorang korban di Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, Batubara. Dalam melakukan aksinya, para pelaku sempat menyekap penghuni rumah serta mengambil uang tunai 100 juta rupiah, perhiasan emas seberat 100 gram, 1 unit sepeda motor, dan 3 unit telepon seluler. Kasus perampokan itu didalangi oleh sopir yang selama ini bekerja di rumah korban. Kasus lain yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Batubara adalah pembegalan sepeda motor yang terjadi di Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50. Saat melakukan aksinya, para tersangka sempat melakukan penganiayaan kepada korban seorang wanita menggunakan balok kayu. Kemudian barang-barang yang diambil yaitu uang, kemudian emas dan juga sepeda motor. Ya. Tidak sampai 2x24 jam, Polres Batubara, Satreskrim bisa mengamankan 3 tersangka, di mana salah satu tersangkanya adalah supir daripada si korban, otak pelakunya. Ya. Kemudian yang satu lagi yaitu kasus begal, yang korbannya seorang perempuan yang diambil sepeda motornya dengan cara dipukul menggunakan kayu doti. Alhamdulillah kita amankan beserta barang bukti yang diambil. Saat ini kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Pemirsa, menyikapi berkembangnya informasi potensi gempa bumi berskala besar atau megatrus di Selat Sunda, Mentawai, Siberut berdekatan dengan Samudra Hindia. Jajaran BMKG di seluruh wilayah meminta masyarakat tidak panik, namun harus selalu waspada. Stasiun Geofisika Kelas 3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Gunung Sitoli menyampaikan informasi potensi gempa megatrus yang berkembang saat ini bukan peringatan dini bahwa seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Pemberitaan sebelumnya mengenai potensi gempa berskala besar pada zona megatrus di Selat Sunda, Mentawai, Siberut tidak harus dimaknai secara keliru karena bukan berarti hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Adanya informasi itu berawal dugaan para ahli bahwa 3 lokasi itu terjadi kekosongan gempa bumi berskala besar, yakni melebihi magnitudo 7 belum terjadi selama ratusan tahun. Sedangkan segmen-segmen gempa di sekitarnya telah dirilis dan terjadi pada tahun 2004 di Aceh, yang dampaknya menimbulkan bencana tsunami serta luluh lantainya bangunan hingga menelan korban pada beberapa wilayah seperti Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Untuk itu, warga diminta tetap tenang dan tidak panik atas informasi potensi gempa bumi berskala besar. Meskipun belum pernah ada prediksi pasti mengenai kapan terjadinya gempa bumi, namun masyarakat yang berada pada seluruh zona rawan gempa tetap ekstra waspada dan lakukan mitigasi atau kesiapsiagaan. Itu adalah bisa menimbulkan gempa bumi yang bisa lebih besar di atas 7 skala Richter. Bisa saja 8 skala Richter. Jadi bisa saja lusa terjadi, bisa saja tahun-tahun yang akan terjadi. Jadi maksudnya gempa bumi itu memang sampai sekarang belum dapat diprediksi kapan terjadinya gempa bumi.
ahli-ahli yang ada di luar negeri dan juga di Indonesia itu belum dapat prediksi gempa bumi. BMKG saat ini telah memasang alat pemantau gempa bumi khusus di wilayah Kepulauan Nias dengan kekuatan sensor amatan dapat menjangkau daerah-daerah sekitarnya meliputi Kepulauan Mentawai, kemudian Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara hingga wilayah Provinsi Aceh yang bercirikan kepulauan di kawasan Samudra Hindia bagian barat. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni mengukuhkan sebanyak 72 orang anggota Paskibraka tingkat Sumatera Utara untuk bertugas dalam upacara kenaikan bendera di HUT ke-79 Republik Indonesia. Ke-72 anggota Paskibraka yang dikukuhkan berasal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibraka ini dilatih dan dididik oleh pelatih yang sudah berpengalaman, dan dalam proses seleksinya pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyeleksi putra-putri daerah dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara untuk ikut dalam upacara bendera HUT ke-79 Republik Indonesia. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berharap pada seluruh anggota Paskibraka yang sudah dilantik agar mempersiapkan diri dan mental untuk melaksanakan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang dan ke depan bisa membawa nama Sumatera Utara lebih baik lagi. Pengukuhan Paskibraka Provinsi Sumatera Utara tahun 2024. Pengukuhan Paskibraka ini dilaksanakan setiap tahun, maka saya menyampaikan ini peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang langka setahun sekali kita laksanakan, dan ini adalah peristiwa yang membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena Paskibraka ini dipilih dari seluruh remaja muda yang ada di Sumatera Utara, diseleksi, kemudian digembleng, dididik dan dilatih untuk dapat melaksanakan tugas pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bertujuan satu. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengukuhkan sebanyak 42 anggota Paskibraka Kota Medan yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka yang dikukuhkan oleh Wali Kota Medan nantinya akan bertugas dalam pengibaran dan penurunan bendera dalam rangka HUT ke-79 RI di lapangan Apron Charlie Lanutswondo besok. Keseluruhan anggota Paskibraka yang dikukuhkan ini merupakan siswa dan siswi terbaik perwakilan dari sejumlah SMA di Kota Medan. Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibraka terlebih dahulu mengucapkan ikrar dan mencium sangsaka merah putih. Selanjutnya menyematkan lencana dan latihan kepemimpinan perintis pemuda kepada anggota Paskibraka. Pengukuhan ini dihadiri unsur Forkopimda dan beberapa pejabat Pemko Medan. Dalam kesempatan tersebut, Bobi Nasution memberikan motivasi agar Paskibraka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemirsa, jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 44 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Batubara dikukuhkan di Aula Kantor Bupati Batubara kemarin sore. Upacara pengukuhan Paskibraka Kabupaten Batubara tahun 2024 dipimpin pejabat Bupati Batubara, Heri Wahyudi. Dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Batubara serta para orang tua anggota Paskibraka. Upacara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, dilanjutkan pembacaan ikrar anggota Paskibraka serta penandatanganan naskah pengukuhan oleh penjabat Bupati Batubara. Para anggota Paskibraka ini akan bertugas menaikkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Bola 50 pada 17 Agustus 2024. Pejabat Bupati Batubara berharap para anggota Paskibraka ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan hari yang cukup bersejarah. Hari ini pengukuhan Paskibraka Kabupaten Batubara
yang mana hari ini putra-putri terbaik Batubara berjumlah 44 orang kita kukuhkan yang nantinya akan dipersiapkan untuk pelaksanaan upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024 menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Harapan kita atas nama pemerintah Kabupaten Batubara membuat yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan penugasan pengibaran bendera pusaka merah putih di Kabupaten Batubara. Para anggota Paskibraka ini adalah putra-putri terbaik yang berasal dari berbagai sekolah di Batubara dan telah menjalin sejumlah seleksi dan pelatihan intensif. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, puluhan sekolah di Mandailing Natal mengadakan pawai drum band dimulai dari Taman Kota Panyabungan hingga Pasar Baru berlangsung dengan meriah. Ribuan masyarakat terlihat antusias menyaksikan pawai drum band meski di bawah terik matahari. Peserta drum band ini berasal dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Panyabungan, Mandailing Natal. Masing-masing peserta pawai drum band terlihat saling adu kreativitas untuk memukau penonton yang menyaksikan di sepanjang jalan protokol Panyabungan hingga menuju panggung kehormatan di hadapan Wakil Bupati Mandailing Natal. Meski berada di tengah terik matahari, namun para peserta tetap bersemangat dan antusias warga menyaksikan pertunjukan, membuat suasana ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi meriah. Para siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini sudah berlatih terlebih dahulu sehingga mereka terampil dan kompak memainkan alat musik drum band. Bangsa penilaiannya di penilaian karena contohnya penilaian di pawainya juga penilaian di pawai ya, di penampilan kita sengaja kita sesuai dengan kondisi sekolah karena sekolah kita dikenal dengan SD merah putih, makanya kita semua pakai drum band, pakai gurunya identik dengan merah putih. Kita merasa puas walaupun ganggu anak-anak latihan, alhamdulillah bisa ditampilkan dan orang tua juga komite sekolah sangat mendukung serta personilnya ada 57 orang sama kita Pati sama Mayore dan didampingi oleh guru pendamping tanggung jawab yang sebagai penanggung jawab ada 3 orang. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mandailing Natal menggelar rapat istimewa paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka memperingati agenda tahunan. Namun rapat paripurna tersebut kehadiran anggota DPRD dan organisasi pimpinan daerah yang sangat minim. Rapat paripurna istimewa ini digelar di ruangan paripurna DPRD Mandailing Natal yang dihadiri Wakil Bupati Mandailing Natal, organisasi pimpinan daerah, dan sejumlah pimpinan organisasi pimpinan masyarakat. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis menyimpulkan pidato Presiden Joko Widodo tersebut sangat baik. Bertambahnya usia Republik Indonesia yang ke-79 ini bisa membawa perubahan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Di momen pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan datang, semoga masyarakat dapat memanfaatkan hak pilihnya untuk pemimpin daerah menjadi lebih baik. Sementara dukungan untuk keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau Istana Garuda IKN dapat membawa perubahan untuk rakyat Indonesia sesuai dengan tagline Nusantara Baru Indonesia Maju. Mandailing Natal, kita tidak bisa menyampaikan ini baik atau tidak baik. Selama itu dilakukan kajian mendalam oleh pemerintah pusat, ya mudah-mudahan kita berharap bahwa itu adalah yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan IKN nanti membawa perubahan, bukan sebaliknya. Mendedikasikan diri, ikut serta walaupun menjadi bagian kecil memajukan Indonesia ini, berpartisipasi aktif dalam hal-hal baik, terutama memajukan Mandailing Natal sehingga cita-cita bangsa dapat tercapai sesuai dengan amanah konstitusi. Itu ini sebagai program strategis nasional, seluruh pemerintah daerah mendukung selama itu mengedepankan kepentingan rakyat, dan insya Allah pembangunan IKN ini merupakan pembangunan bangsa di mana kita merupakan bagian dari bangsa itu sendiri.
Pemirsa, rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan tahun 2024 diharapkan tidak berdampak pada berkurangnya kebijakan pemerintah Kota Medan pada masyarakat seperti kesehatan. DPRD Kota Medan berharap Pemko Medan harus menambah alokasi anggaran untuk kesehatan. Pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan, salah satunya menyoroti persoalan kesehatan yang dinilai menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat Kota Medan. Anggota DPRD Kota Medan yang juga Ketua Komisi 3 Afif Abdillah mengatakan, perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan terutama terkait dengan belanja daerah yang semula 8 triliun menjadi 7,19 triliun rupiah. Diharapkan tidak mengurangi beberapa program prioritas Pemko Medan seperti infrastruktur yang telah berjalan, seperti pembangunan underpass di beberapa titik dan renovasi Stadion Teladan Medan. Ia juga meminta agar Pemko Medan tetap memprioritaskan persoalan Universal Health Coverage atau UHC, jaminan kesehatan Medan Berkah. Pengurangan yang sudah terjadi dari APBD sebelumnya hampir 8 triliun, sekarang udah 7,2. Itu yang paling utama. Yang kedua, apa yang dikurangi jangan sampai mengurangi dari program-program prioritas yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Terutama yang jadi catatan kami adalah UHC, jangan sampai berkurang angka yang ditanggung oleh pemerintah kota, sehingga terjaminnya kesehatan di Kota Medan itu benar-benar bisa terwujud. DPRD Kota Medan beralasan jaminan kesehatan merupakan hal yang menyentuh ke masyarakat, sehingga DPRD berpendapat alokasi anggaran untuk kesehatan harus ditambah. Pemirsa, serangkaian menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, SMP Negeri 1 Medan pagi tadi menggelar berbagai perlombaan. Salah satunya adalah kelas 9 Amir Hamzah yang unjuk keterampilan papor, yakni variasi formasi antar kelas. Menyambut perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, SMP Negeri 1 Medan mengadakan sebanyak 11 perlombaan, diantaranya variasi formasi, tari budaya, memasukkan paku ke dalam botol, memakai celana tanpa tangan, tarik tambang, lomba karung, game Mobile Legends, dan lainnya. Perlombaan dimulai dengan variasi formasi dan tari budaya. Variasi formasi ini menampilkan estetika gerakan baris berbaris dengan mengikuti aba-aba yang diberikan komandan peleton, serta menyampaikan pesan sejarah dan moral. Kelompok kelas 9 Amir Hamzah dengan kostum pramuka menampilkan variasi formasi baris berbaris. Komandan peleton kelas 9 Amir Hamzah SMP Negeri 1 Medan, Lydia Safika, mengatakan, melalui perlombaan variasi formasi ini, ia mendapat ilmu baru dalam baris berbaris. Saya yaitu untuk melatih kekompakan yang dari dulu kami tidak tahu apa itu PBB, sekarang kami tahu apa itu PBB, dan juga untuk melatih kedisiplinan kami sebagai siswa untuk berlatih setiap hari. Acuannya yaitu kompak dan disiplin, menang kalah biasa, yang penting kekompakan kami dan disiplin kami. Paham semua? Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan Lisnawati Susman menjelaskan, perlombaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan ini bertujuan untuk membangkitkan jiwa nasionalisme para siswa. Jadi ada seluruhnya itu ada 11 perlombaan. Khususnya ya kepada siswa UPT SMP Negeri 1, bangkitkan jiwa nasionalisme kalian. Karena kalau sudah jiwa nasionalisme kalian bangkit, kalian semangat untuk merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, insya Allah kalian pasti akan menjadi anak-anak bangsa yang hebat. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari budaya dengan berbagai kreasi dari para siswa-siswi ini menggelorakan budaya Nusantara Indonesia yang dikenal dengan perpaduan suku, ras, dan agama yang menyatu. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga agar lebih teliti terhadap jumlah daftar pemilih pemilihan di Kota Sibolga meski telah ditetapkan jumlahnya sebanyak 70.161 pemilih.
Setelah mengikuti rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara Pilkada tahun 2024 Kota Sibolga, Ketua Bawaslu Kota Sibolga Salmon Tambunan didampingi Koordinator Hukum dan Pengawasan Bawaslu Kota Sibolga Hervisani Hutagalung mengatakan sejauh ini Bawaslu Kota Sibolga masih ada menemukan sejumlah kesalahan prosedural yang dilakukan KPU Kota Sibolga dalam menetapkan DPS maupun sewaktu melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilihan yang diterima dari Dirjen Dukcapil RI. Salmon menjelaskan dalam penetapan daftar pemilih sementara, Bawaslu Sibolga mencermati ada masyarakat yang telah meninggal dunia tetapi masih juga terdaftar dalam data pemilih sementara yang diumumkan. Dan ini kita pertanyakan apakah Dinas Dukcapil kurang berkoordinasi dengan KPU Sibolga terkait data-data warga Kota Sibolga yang meninggal dunia. Tidak hanya itu saja, bahkan dalam catatan Bawaslu Kota Sibolga terdapat ribuan warga Sibolga yang terdata dalam data penduduk potensial pemilih. Justru tidak ditemukan saat pelaksanaan pencoklitan oleh petugas Pantarli. Bahkan data ganda pendudukan ternyata ada ditemukan petugas Panwascap ketika melakukan pendampingan petugas Pantarli. Atas adanya temuan-temuan yang diketahui, untuk itu Bawaslu Kota Sibolga menyarankan agar KPU Kota Sibolga memanfaatkan waktu lebih teliti dan mencermati kembali data kependudukan sebelum nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Karena masih ada waktu bagi KPU melakukan perbaikan setelah diumumkan daftar pemilih sementara. Saran kita yang pertama. Yang kedua, dari hasil pengawasan kita juga selama proses coklit, itu juga banyak juga pemilih dari DP4 ini yang tidak ditemukan. Yang tidak ditemukan itu pemilih 3.000-an ya, berdasarkan data kita. Ya pemirsa, Oikumene Inklusif Orientasi Pelayanan HKBP 2024 menggelar seminar dan pameran UMKM bersama pemerintah guna memperkuat ketahanan ekonomi yang dilaksanakan di Aula HKBP Distrik 10 Medan Aceh kemarin. Sejumlah jemaat dan pelaku UMKM mengikuti seminar dan pameran yang mengangkat topik kolaborasi dan sinergitas lembaga pemerhati UMKM, organisasi keagamaan, dan pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Seminar dihadiri Praises Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu, Sekjen LPER Pusat Francisca Sestri, Deputi Bank Indonesia, dan Ketua DPRD Sumatera Utara. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini selain dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, juga sebagai wadah bagi pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi menuju strategi pengembangan UMKM digital. Praises Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu menyampaikan, HKBP memberikan kesempatan khusus kepada pelaku UMKM dari berbagai suku, ras, dan agama bersama pemerintah mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. Kegiatannya buat Indonesia. Lebih banyak pendamping. Gereja kita saat ini HKBP melalui panitia tahun Oikumene Inklusif ini memberikan perhatian khusus untuk para pelaku UMKM, melayani semua orang dari seluruh aras, suku, budaya, bahkan agama yang berbeda. Kita disatukan oleh kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dan pameran ini juga dalam rangka mensyukuri 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Deputi Bank Indonesia Sumatera Utara, Indra Kuspriyadi mengatakan bersama pemerintah ikut bergotong royong mendukung pelaku UMKM sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Kita mendukung penuh pengembangan UMKM khususnya di Sumatera Utara. Karena teman-teman UMKM inilah sesungguhnya adalah penggerak ekonomi yang akan menyebabkan ekonomi kita tumbuh, stabil, dan bahkan meningkatkan kesejahteraan. Dari berbagai sisi kami akan mendukung, terutama dari sisi korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan juga mendekatkan kepada fasilitas pembiayaan. Pesan kami tentunya bahwa ini adalah kerja yang harus ikhlas, kerja yang panjang, kerja yang bersungguh-sungguh, dan bersama-sama tentunya kita akan mendorong agar UMKM makin tumbuh, berkembang, dan tentu saja diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Berbagai UMKM turut meramaikan kegiatan Semarak Kemerdekaan RI dengan menjajakan berbagai kuliner, kerajinan tangan seperti tas, sepatu, pakaian, dan juga lainnya. Pemirsa, kita beralih ke kabar selanjutnya. Seorang anak di bawah umur dipergoki warga sedang menghisap lem pada salah satu kawasan ruko di Desa Sairampa, Kecamatan Sairampa, Serdang Bedagai. Kejadian ini viral setelah warga mengupload videonya di media sosial. Inilah rekaman video amatir saat warga memergoki anak di bawah umur sedang menghisap lem pada 12 Agustus 2024. Warga marah karena abang kandungnya diduga membiarkan adiknya menghisap lem. Warga mengetahui bahwa keduanya selalu meminta-minta di emperan toko. Setelah videonya viral, Dinas Sosial Pemkab Serdang Bedagai bersama relawan kemudian mengevakuasi keluarga korban dari rumahnya di Dusun 5 Pangkalan Budiman, Desa Sairampa untuk dapat perawatan medis di rumah sakit. Dari evakuasi yang dilakukan diketahui bahwa anak tersebut berinisial IY berusia 8 tahun dan abangnya AR 24 tahun. Keluarga korban juga diketahui merupakan keluarga prasejahtera dan ibu korban mengalami gangguan jiwa. Terus bergerak bersama-sama dengan camat, ya. Kemudian kami hampiri juga, kami sampaikan juga kepada Dinas Kesehatan. Ternyata di tempat yang sangat memprihatinkan menurut kami, tentu kami dari ranahnya Dinas Sosial melihat pertama keberadaan kakak yang bersangkutan. Langsung kami cek dan berkoordinasi dengan pihak desa. Ternyata keluarga ini adalah keluarga penerima manfaat sembako. Pemirsa, tim evaluasi desa percontohan kategori pola asuh anak dan remaja atau PAAR PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan dan penilaian di Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo. Tim Pokja PKK melakukan penilaian tahap akhir di Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rakyat, Kabupaten Karo, yang merupakan desa percontohan masuk tahap evaluasi kategori pola asuh anak dan remaja. Anak-anak dan remaja menampilkan kemahiran mereka dalam berbahasa Inggris, pertunjukan drama, tarian, dan lagu tradisional budaya Karo, serta keterampilan dan prestasi. Kaum bapak juga turut berpartisipasi dengan mendukung pola asuh yang baik dan sehat, serta sumpah janji tidak menyakiti fisik dan fiksi istri dari anak. Selanjutnya jingle tim penggerak PKK dan pertunjukan senam lansia yang menunjukkan kesehatan dan kemandirian. PKK Desa Sugihen dan PKK Kecamatan Dolat Rakyat memaparkan upaya-upaya di bidang PAR dengan penuh cinta dan kasih sayang. Desa Sugihen memiliki moto siapkan bibit unggul jika ingin hasil yang baik. Tim evaluasi PAAR Sumut Yuniar Marpaung dan Ruhyat menyampaikan amanat PJ Ketua TP PKK Sumut, Tias Agus Fatoni, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab telah melakukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan desa dan kelurahan yang telah maksimal melakukan pembinaan. Berbagai inovasi dan kreativitas untuk meraih hasil yang terbaik, juara desa kelurahan kategori PAAR akan diumumkan pada Jambore PKK Sumatera Utara. Kegiatan-kegiatan yang sudah sekarang dan kegiatan dilanjutkan terus begitu ketika desa ini betul-betul untuk anak dan remajanya menjadi contoh dan menjadi acuan untuk di sosialisasi pentingnya karena ada PKK-nya saja, tapi semua dinas yang terkait ikut mengambil bagian, baik dari kesehatannya, pariwisatanya, dan juga untuk remajanya untuk rajin membaca, dan juga dari pendidikannya juga. Jadi semuanya di sini sudah dirangkum untuk membuat hal yang baik untuk mendidik anak-anak desa ini, terutama untuk pemuda, anak-anak remaja, dan juga anak-anak yang Pemirsa, peringatan Bumi Hangus Berandan merupakan hari raya bagi masyarakat Langkat, khususnya bagi warga Kecamatan Berandan. Berbagai kegiatan dilaksanakan guna memeriahkan kegiatan tersebut, seperti bazar UMKM, pagelaran musik, serta pesta rakyat.
Peringatan Bumi Hangus Berandan bertujuan untuk mengenang kembali sejarah kota Pangkalan Berandan yang merupakan salah satu warisan negara. Setiap tahunnya ribuan masyarakat tumpah ruah di lapangan alun-alun Pertamina guna menyaksikan langsung kegiatan yang telah disiapkan panitia pelaksana. Pada peringatan kali ini pihak pelaksana menggelar konser musik, pawai marching band, drama kolosal, dan bazar UMKM seperti produk makanan bubur pedas dan ciri khas makanan lainnya yang berasal dari Kabupaten Langkat. Camat Sailepan Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan OP Pertamina Pangkalan Berandan dengan harapan fasilitas yang ada di Pertamina bisa dimanfaatkan masyarakat seperti lapangan olahraga. Ya, baik, tadi ada statement dari Ibu Anggota DPRD, kami siap menerima perintah dan kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina bagaimana permasalahan ini bisa kita selesaikan tentang rumput untuk tahun depan, insya Allah kami akan perbaiki. Ya, untuk saat ini lapangan olahraga belum bisa digunakan karena ada beberapa permasalahan tentang pembabatan rumput, kemudian ada perbaikan beberapa titik di sini sehingga masyarakat belum bisa untuk berolahraga kembali nanti. Harapannya ya terutama kita mengenal sejarah, Bang. Kenapa? Karena pada hari ini kita sudah lemah di sejarah, khususnya di anak-anak kecil, Bang. Anak kecil, anak-anak muda sudah lemah di sejarah. Jadi 13 Agustus ini memang perlu kita peringatkan setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong UMKM di Kota Pangkalan Berandan supaya lebih meningkat lagi, Bang. Itu dia. Terutama ekonomi di masyarakat Kota Pangkalan Berandan. Pemirsa, untuk mengantisipasi kasus gagal ginjal pada anak yang akhir-akhir ini menghebohkan masyarakat Indonesia, Dinas Kesehatan Mandailing Natal menghimbau para orang tua untuk aktif memperhatikan asupan makanan untuk anak. Tingginya kasus gagal ginjal pada anak-anak saat ini akibat bahan kimia tertentu yang masuk pada tubuh anak melebihi ambang batas. Akibatnya fungsi ginjal terganggu. Bahkan dalam beberapa kasus hingga menyebabkan gagal ginjal sehingga harus rutin melakukan cuci darah. Bahan kimia berlebih yang mengganggu fungsi ginjal ditenggarai dari makanan seperti zat pengawet yang tidak sesuai penggunaannya. Untuk mengantisipasi adanya gangguan ginjal pada anak di Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal, Faizal Situmorang menghimbau agar orang tua lebih aktif menjaga asupan makanan anak-anaknya, terutama jajanan di sekolah. Dinas Kesehatan juga melakukan pengujian sampel makanan terkhusus yang dijajakan di sekolah masing-masing, serta pemeriksaan jajanan yang diperjualbelikan di pasaran, apakah sudah melewati pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan memastikan produk halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bagi orang tua harus memperhatikan kesehatan anak jika anak mengalami demam berturut-turut selama 5 hari dan kencing anak sedikit dihimbau agar pemeriksaan ke dokter ahli atau dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Himbauannya supaya hati-hati, termasuk dari perhatian dari orang tua, menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri anak, dan perhatian sama anak, khususnya yang paling khas dari situ demam 3-5 hari, dan defekasi atau buang air kecilnya itu sedikit atau tidak ada sama sekali selama proses siang hari, lebih kurang 5-8 jam tidak ada buang air kecil, itu patut dicurigai untuk segera dibawa anak-anak kita ke yang ahlinya seperti dokter atau layanan kesehatan, minimal ke puskesmas. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 17 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun, perakiraan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada Sabtu 17 Agustus 2024. Pada pagi hari, hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, namun terdapat potensi hujan sedang di wilayah Asahan, Deli Serdang, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Nias Selatan, Nias Utara, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat disertai petir terjadi di Humbang Hasundutan, Langkat,
Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Nias, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang terjadi di wilayah Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%, dengan angin yang bertiup dari selatan hingga utara dengan kecepatan 3 hingga 14 km per jam. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 15 Agustus 2024, terdapat 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Tapanuli Tengah, Asahan, dan Labuhan Batu. Kami tetap himbaukan kepada waspada untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di seluruh wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadi banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Muhammad Khairul Arif. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.